Martin, mohon maaf nih, kita lagi buat di sini kan memang forum-forum seperti ini adalah forum. Sebentar Pak Watores. Jadi forum ini forum diskusi lintas iman, masalah kebinekaan, toleransi. Islam itu sangat sangat menjunjung toleransi. Jadi bukan itu ya. Sekarang kita lagi membahas dunia perbandingan agama. Jadi kalau salah toleransi kami sudah paham dan kami sudah mengimplementasikannya. Ini hanya dunia untuk mengedukasi antara agama satu dengan agama yang lain. Oke? Iya, Bang. Itu tujuan kita juga, Bang. Itulah. Jadi, Pak. Jadi kita berada di sini satu tujuan. Iya. Satu tujuan kita, Bang. Iya. Jadi mohon maaf. Mohon maaf kalau memang beda pendapat ya silakan. Beda pandangan silakan. Itu kan salah satu intervensi saja, salah satu pihak atau bagaimana. Kan kita tidak memaksakan kehendak. Iya. Kalau ada kata yang salah, janganlah simpan di hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Itu kata-kata saya itu, Pak. Ini jujur saja, Bang. Saya di sini, khusus saya di NTT. Ini saya berada di NTT, memang mayoritasnya agama Kristen. Tapi kami sangat menghargai saudara-saudara kami yang Muslim. Bahkan saudara saya sendiri, Bang, ini jujur. Ada 5 orang yang kawin sama saudara yang Muslim. Mereka kawin mawin. Jadi untuk tingkat toleransinya kita di NTT. Kalau masalah toleransi, Pak, mohon maaf Pak, ini host yang aman ini. Kalau masalah toleransi lebih paham. Bahkan di daerah saya juga begitu. Ada di daerah saya Kuningan Jawa Barat itu Muslim semua itu. Rata-rata kebanyakan Muslim. Ada satu kampung yang Kristen aman-aman saja, gitu kan. Gitu ya. Pak, Bapak tahu nggak kalau Yesus itu bukanlah Tuhan? Bapak tahu nggak? Yesus itu tadi Bapak yang bilang saya Yesus itu Tuhan. Setahu saya Yesus Tuhan. Yesus itu bukanlah Tuhan dan Yesus itu bukanlah firman yang hidup, Pak. Tadi saya dengar dari siapa ya? Ada Pak Laban atau mana? Ini Pak Labannya masih ada nggak? Pak Laban? Ada di banyak orang dalilnya. Kok dalil apa dia? Ini, kita gantian ngomong deh. Kakak Martin izin sudah, saya izin ngomong dulu ya, gantian ya. Iya, siap Pak. Pak Martin, diam dulu Pak Martin ya. Iya, siap Pak. Oke Bang, ini agak unik ini Bang Nandar ini, Ustadz. Kalau memang Ustadz ya, Ustadz Nandar ini apa saya jadi agak lemas gitu, lemas saya dengar argumennya. Agak bingung saya. Ini lihat argumennya beda. Kalau udah beda lemes, dengan kalau sudah lemes tinggal disahadatkan, Pak. Gimana Pak? Nah, gini. Setelah ya, saya baptis dulu baru saya syahadat, oke? Ya, halo. Langsung aja Pak, lemesnya di mana, Pak? Enggak, Bapak lemesnya di mana? Lemes imannya udah sahadatkan saja. Di mana lemesnya di mana? Yang pertama, Bang. Oke, saya tangkap tadi pembicaraan Abang. Pak Martin diam dulu, Pak Martin diam, di mute. Ya, Bang Nandari itu tadi banyak menjelaskan pencerahan, tapi campur aduk gitu. Ini saya terlalu memaksakan gitu kan. Adalah agama itu sudah dibuatkan di Alkitab bahwa ikutilah Islam. Tidak pernah saya baca, Bang. Dari awal Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan satu tentang Islam, kemudian yang kedua adalah Muhammad. Ini Abang pasahkan dari tadi. Aduh, ini gimana ininya? Udah tahu jalan yang berbeda, Abang paksakan. Jadi saya jadi bingung ini. Lebih bagus Abang fokus aja gitu mengulik isi Alkitab daripada mencampurkan dari Al-Quran ke Alkitab. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Abang hadir selama pembicaraan ini, tidak ada pernah saya mengingkari bahwa Yesus itu Tuhan. Justru saya menunjukkan. Banyak tadi typing dari kawan-kawan mengatakan, berbasis data dong Bang Laban, berbasis data dong. Kan saya sudah tunjukkan ayatnya di Lukas, bahwa telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan. Ini udah final, Tuhan di kota Daud. Tentu
apapun argumen abang sebagai manusia, saya tidak akan lebih percaya daripada malaikat sendiri yang ngomong. Nah, masalah tuduhan itu bisa jadi apa? Bisa jadi iblis yang menyamar. Wah, ini ilusi. Artinya menuduh. Artinya tanpa data, tanpa bukti bahwa apa yang tersirat dia kita Itu tadi Bang Sugi itu. Nah, tidak soalnya Sugi yang bicara. kok dituduh pula iblis. Sinyal Bapak, Pak Laban. Larinya, artinya gini, boleh berargumen apapun tentang sudah sampai berargumen. Yang saya intikan adalah apa? Saya tidak akan lebih percaya ke manusia daripada malaikat. Itu yang di Lukas itu siapa? Sudah gitu saya ulik tadi. Malaikat itu adalah utusan Tuhan. Dia datang dari surga menyampaikan pesan. Tentu saya akan lebih percaya lah daripada abang. Emang abang siapa? Udah pernah ke surga nggak? Apalagi memaksakan dari Al-Quran ke Alkitab. Saya tadi gila kok adalah Islam udah memaksakan. Dari tanggapi Pak, sinyal Bapak jelek, Pak Laban. Iya. Pak Laban. Ya, saya boleh tanggapi Pak sedikit. Laban, sinyal Bapak Saya jelek bersangka Pak. lagi. Tapi saya sudah sebentar Pak. Iya. Pak Torres, kita dulu gantian. Jelek, tapi saya sudah menangkap poin apa yang disampaikan Pak Laban. Oke, saya tanggapi satu persatu dulu biar tidak lupa. Sabar dulu ya. Satu lagi nanti lupa. Iya, saya pun nanti takut lupa satu lagi Abang potong tadi karena sinyal jelek. Boleh ya? Boleh. Ya, masalah ya tadi pun di awal ini kayak ini penggunaan diksi bahasanya juga nggak enak gitu kan. Masalah cium-cium Maria tadi sama Bang Rudi itu tadi menciumi. Di mana saya temukan ada kata menciumi? Dan ingat makna dari ciumi itu kita kembali ke belakang karena Bang Rudi tadi kurang pas kasih pencerahan. Makna menciumi itu Bang jangan dikontekstualkan atau jangan diartikan sebagai hasrat seksual. Kalau abang punya putri, abang cium, ada nggak birahinya di situ? Kan nggak mungkin ada kan? Jadi jangan menganalogikan seperti mencontohkan tadi ummah. Saya kok kayak gitu. Artinya boleh meragukan ketuhanan Yesus, tapi jangan membuat bersifat ini hubungan ke seksual masalah cium-cium itu. Kalau ada pun ditemukan, saya yakin diksinya itu bukan mengarah ke seksual. Ciumi itu nggak semua berkaitan dengan seksual. Kalau saya mencium anak saya misalkan, apakah saya ada birahi di situ? Tentu tidak kan? Nah, kan dikonotasi. Ya. Tapi yang dicium itu bukan jadi yang kalau anak kecil. Udah gantian kepanjangan. Yang dicium bukan anak kecil. Ya, baik Bang Handi. Oke. Gini bang Handi gini. Kamu ketemu sama orang dewasa. Terus bibirmu menempel ke bajunya, bibir abang itu menempel ke baju. Ini manusia, yang ini yang dia kita bicarakan Tuhan loh. Yang Anda maksudkan gini, dengerin ya. Tadi katakan Lukas 2:11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Tuhan itu nggak boleh digituin. Tuhan nggak boleh digituin. Ini loh maksudnya. Abang nggak paham dari awal, makanya kalau abang mendengar, tolonglah dengar penjelasan orang. Apa itu? Kalian itu tidak bisa membedakan di mana ada dua fenomena. Kan saya katakan tadi kalau abang ikut. Ada masanya, makanya kalian nggak bisa terima. Kenapa? Banyak kalian perdebatkan masalah ketuhanan Yesus itu ketika dia menjadi manusia. Loh kok Tuhan bisa lapar? Loh Tuhan kok disalibkan? Loh jadi bukan Tuhan itu, dia manusia. Ayo dengerin kepanjangan. Jadi Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Dunia, Bang. Waktu ke dunia itu dia sebagai manusia. Ya tadi Anda katakan manusia, ini Bunda Maria melahirkan Tuhan. Anda ini kok pelin-pelan bahasanya? Di mana saya bilang ulangi di mana saya bilang apa bukan Bunda Maria melahirkan Tuhan? Bunda Maria melahirkan Yesus. Iya. Melahirkan Tuhan. Iya, melahirkan Tuhan dalam wujud manusia. Enggak ada, lu tambahin ayat namanya itu. Tuh, kok tambahin ayat? Gimana? Baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11 dibaca. Ayo, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan, tidak melahirkan manusia.
Baca dong. Oke. Iya. Ya, berarti Tuhan kan? Ya Tuhan, masalahnya? artinya apapun yang terjadi di muka bumi ini, Maria Magdalena itu meminyaki kaki Tuhan, mencium kaki Tuhan. Mana loh? Iya. Nah, pertanyaannya, apa pantas Tuhan diminyaki oleh wanita? Wanita ini siapa? Dicium kakinya oleh wanita, Bang. siapa? Iya, Mana loh? Bang. Karena dia berwujud, Abang. Gimana Abang mencium sekarang Tuhan Yesus nggak ada wujudnya, Abang? Dia Nah, kan inilah Bang, resikonya manusia. kalau Tuhan berwujud ini Tuhan kan. Kita tertib lagi yuk. Kita Apa? yuk kita tertib lagi ya. Tertib lagi. Kayak tadi biar enak kita di dialognya. Ya. Ya. Iya, Ustaz. Kita Ya. Sebentar, Pak, Pak. maksudnya gini, Ustaz. Saya sebelum memulai dikit-dikit, Pak. Gini. Ini Sedikit Bang aja. Hadi Sebelum sama kita memulai diskusi ini, kawan-kawan, ini maksud saya yang tadi apa? Tadi kita ngobrol itu adem dengan Ustadz Sugi. Kenapa? Pemilihan diksi-diksi bahasa itu dan pemilihan kata-kata itu yang nggak santun. Ini gini loh, kita ngerti tadi masalah Emang toleransi. Kalau tahu itu Tuhannya orang, jangan dipaksakan seperti dicium emak gitu. Gimana perasaan kami melihat itu gitu? Artinya gini, berdiskusi kita sehat, tolong menggunakan diksi-diksi yang sehat. Itu maksud saya, Bang. Yang sopan gitu kan. Mungkin menurut sudut pandang kalian nggak salah, tapi buat kami kan udah keterlaluan gitu. Oke, Pak. terima kasih, Pak. Oke. Jadi gini, saya ingin menanggapi bentar Ustaz Nanda. Bentar sedikit. Saya ingin menanggapi, mungkin saya dikira menghujat yang mengatakan bahwa kan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saya Sugi Kristologi tidak pernah ngomong nggak pakai data. Itu di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Itu sangat jelas di situ dikatakan hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, ketika saya baca Lukas 11, itu bertentangan dengan Bilangan 23 ayat 19, di mana di situ sangat jelas bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, artinya tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Maka yang menyampaikan di Lukas 2 ayat 11 ini kita pertanyakan, karena bertentangan dengan kitab Bilangan itu. Gitu loh. Di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu Tuhan, ya, juru selamat Tuhan di kota Daud. Kok malaikat menyampaikan seperti ini? Kok bertentangan dengan Bilangan? Kemudian orang Majus itu penyembah dewa api. Penyembah api dia, orang Majus atau ahli nujum. Nah, bagaimana mungkin orang yang beda iman gitu kan, kita percaya. Misalnya Anda nyembah Yesus, terus kami orang Islam percaya Yesus Tuhan, kan tidak bisa seperti itu. Ya, orang-orang pagan itu, sifatnya orang pagan itu, kalau ada hal-hal yang aneh, itu dijadikan Tuhan. Kalau di Jawa dijadikan danyang dia. Misalnya ada hewan yang agak unik sedikit, wah ini danyang ini penunggu desa ini. Itu sifat-sifat pagan. Padahal, ya, kalau kita orang-orang beriman, ketika ada sesuatu yang aneh, kalau ada orang yang bisa melakukan keajaiban, itu dipahami ini adalah bukti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu tadi. Tuhan itu memakai Yesus sebagai perantara untuk menunjukkan kekuasaannya. Harusnya kita ke sana mikirnya. Oh, ketika Yesus bisa berjalan di atas air, ini jangan dituhankan. Karena itu bukti bahwa dia itu benar-benar utusan Tuhan. Sebagai mana yang Yesus akui sendiri. Contoh di dalam Yohanes 5 ayat 36 itu. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itulah bukti yang memberi saksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Kan seharusnya ke sana mikirnya. Bukan malah ketika dia melakukan keajaiban dituhankan. Padahal maksud Tuhan, dia itu perantara Tuhan untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Seperti itu sebenarnya. Lanjut. Boleh sangka. Ya. Menanggapi. Jadi sebenarnya dari penjelasan Ustadz Sugi tadi, itu soal tadi nahan saya, Pak Laban.
Boleh saya ini Pak ya? Laban tadi memfitnah saya berkata kasar, makanya saya tunjukkan ya Pak siapa ini Bang Lene? Host, nggak, monitor, ya. Bunda Hesti monitor. Nah, gedein, apin datanya ya. Jadi yang mengatakan Yesus di mana nih? Soalnya. Oke, sebentar ya. Ini Pak di Lukas 7 ayat 38 versi yang terbaru nih, MIML mana nih? IMLT nih ya Pak ya. Nah, coba perhatikan di sini yang saya ini nih, menciumi. Jadi nih, saya bacakan ayatnya. Dan saya berdiri di kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya dan mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan hanya dia menyekanya dan menciumi. Tuh besar kan, menciumi. Jadi Maria Magdalena ini menciumi Yesus, ya. Jadi tidak ada fitnah di sini. Ayatnya jelas di sini tertulis apa? Menciumi. Kalau mencium satu kali, kalau menciumi berulang kali, bisa 2-3 kali. Kalau saya improvisasikan dengan bibir saya, muah, muah. Dan ini ayatnya jelas ya. Ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari ini, dari Alkitab loh. Alkitab ya, Alkitab Sabda LAI 738 versinya yang IMLT ini di data akurat ini ya. Jadi di sini jelas bahwa Yesus menciumi Maria Magdalena menciumi kaki Yesus dan menciumi apa? Kepalanya. Menciumi tuh, besar kan? Kalau menciumi muah. Muah. Jelas, Pak. Lalu yang kedua. Ya sorry sinyalnya agak jelek. Lalu yang kedua, masalah Yesus Islam Pak. Yesus Islam itu di dalam Yohanes 14:27. Sekarang saya tanya, Yesus itu berbahasa Indonesia atau bahasa Ibrani Aramaik? Yesus itu bahasa Ibrani. Yang saya sampaikan tadi adalah bahasa Ibrani. Shalomani mashirlahim etslami. Jadi Yesus itu beragama Islam. Aku berikan Islam, kata Yesus kepada kalian. Lalu yang ketiga, tadi Bapak mengatakan Yesus Tuhan. Dalamnya itu bukan Tuhan, Pak. Itu kurios. Kurios itu Mr. Lord, bukan Tuhan. Kalau Allah, sebenarnya salah juga itu. Kalau ilah itu adalah theos. Saya punya buku bahasa Yunaninya. Jadi semua yang menyesatkan itu adalah faktor penerjemahan. Makanya Bapak kembali ke original text. Perjanjian lama original teksnya ini, perjanjian baru original teksnya adalah Yunani. Tidak ada kata Tuhan di situ, tetapi Tuhan. Makanya di dalam bahasa Arab Yohanes 13 ayat ke-13 yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu menyapa aku guru dan Tuhan, itu di dalam bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arabnya itu antum tad'unani mu'aliman wa syaidan. Bahasa Ibraninya atem korimli rabai feadon, itu juga bukan Tuhan. Jadi faktor bahasa ini yang menyebabkan bagian besar teman-teman Kristen tersesat dari jalan kebenaran firman Tuhan, karena Yesus mewasiatkan Islam. Yang mewasiatkan Kristen itu adalah orang-orang kafir di Antioquia. Begitu Pak, mudah-mudahan dipahami ya Pak ya. Makasih Pak. Oh iya Bang, saya sudah lihat ini ayat juga Bang. Ini di situ bukan kata menciumi Bang, mencium kakinya, bukan menciumi. Itu udah dibacain tadi terjemahnya. Nah, terjemahan tiada hentinya itu Bang, tiada henti menciumi. Di sini Bang, terjemahan asli. Itu mencium itu ayatnya jelas. Gini Bang Nandar, menciumi Bang. Bang Nandar. Saya dulu Pak Martin sebentar. Ya, siap Bang. Gini Bang Nandar. Bahasa Abang barusan, bahasa tubuh Abang itu tadi kan saya nggak sukanya itu Bang. Bahasa tubuh Anda kesannya itu ada makna konot apa istilahnya, mengarah ke ini masalah kehasrat yang Abang praktekkan barusan.
Nah, itu sampai abang praktekkan. Abang tidak tahu situasi pada waktu itu. Itu saya yakin tidak ada kaitannya dengan masalah kehasrat. Jadi kan mempertunjukkan seolah-olah ada hasrat di antara mereka. Yang jelas-jelasnya Maria itu datang, menyekat kaki Tuhan dengan rambutnya, baru mencium kakinya. Itu sebagai bentuk penghormatan. Abangku, Nandar, jangan disesatkan seolah-olah makna itu kan saya sudah tadi contohkan. Tidak semua ciuman itu mengandung arti hasrat atau gairah seperti yang abang tunjukkan. Gimana coba? Kan nggak semua kan? Nah, terus kemudian yang kedua, terjemahan Alkitab sekarang itu udah berdasarkan kajian lembaga, abangku. Jadi Alkitab itu sudah dikaji oleh lembaga yang diterbitkan. Artinya setiap kata yang sudah dipilih diksinya itu sudah dikaji berulang-ulang, sudah didoakan, dan ini yang menjadi panutan kami. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, angka 9 itu punya sudut pandang yang berbeda. Abang menilainya mungkin dari sebelah kiri, ada yang menilai dari sebelah kanan. Nah, yang jelasnya begini, semua nanti berawal dari kecurigaan, semua kita curigai. Nah, termasuk tadi, gimana jalannya seorang setan itu masuk menyerupai, itu kan sudah tuduhan sebenarnya. Data yang diambil tadi oleh Ustadz Sugi itu saya pikir nggak terlalu memaksakan juga, karena dikatakan manusia tidak diperanakkan, Allah tidak diperanakkan, Tuhan tidak diperanakkan, tidak memperanakkan. Nah, ini kan nggak ada, kalaupun ada kecurigaannya ke malaikat itu dalam Jerman, malaikat itu Jerman dari iblis, harusnya kan ada ayat penyerta, ada penjelasan penyerta. Ini tidak ada, jadi terlalu kosong, terlalu menghubungkan dengan yang sesuatu tidak nyambung menurut saya. Menurut saya itu, Bang Nandar, artinya pemilihan diksi itu. Dan begini, ketika lawan bicaranya itu mengungkapkan argumentasi, tolong didengarkan dengan baik, dengan jeli. Jangan mengambil kesimpulan yang salah. Yang pertama, saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Abang simpulkan seperti tadi. Terus kemudian yang kedua, saya tidak pernah mengatakan, sampai abang bilang aku memfitnah, Bang. Aku bilang abang itu kasar. Di mana saya? Coba kalau bisa ini diputar ulang. Ya enggak, beda ini apanya, servernya menangkap siaran orang gitu. Jadi agak jeli kita, Bang, supaya enggak jadi sentimen, enggak menaikkan emosi. Jadi setiap apa yang diucapkan oleh lawan bicara itu kalau boleh, Bang, ditulis, Bang. Kalau memang daya ingatnya agak ini. Nah, jadi biar orang enggak loh kok jadi yang ditanggapi seperti ini gitu. Saya tadi mengingatkan supaya diksi-diksinya itu seperti abang yang katakan itu, umah itu janganlah dibuat seperti itu, enggak etis, Bang. Abang mencontohkan apa itu? Menganggap bahwa antara Maria dengan apa itu ada sesuatu di luar dari ini hal yang positif. Nah, kan gitu maksud saya, penjelasan saya. Artinya Bang gini, nggak usah dijawab lagi, Bang. Supaya enak perdebatan kita ini, masukan dari saya mohon diterima lah, Bang. Gitu aja, Bang Nandar. Ya, saya jelaskan sedikit, boleh. 1 menit izin, Bang. Saya tambahkan dulu, Bang. Ya, Bang. Silakan. Ya. Silakan, Bang. Jadi menurut saya yang pertama itu tuh soal Maria Magdalena itu yang menyekapi kaki Yesus itu. Jadi di situ jelas konteksnya bahwa yang dipermasalahkan di situ itu bukan soal cium-mencium atau soal hasrat yang dikatakan saudara kita tadi, tapi justru yang diperdebatkan di situ itu soal harga minyak itu yang begitu mahal. Kenapa sampai harga itu sampai mereka para murid atau tamu yang ada di situ, tuan rumahnya di situ, mereka menyindir soal cium-mencium itu karena mereka melihat dari sisi minyaknya itu, bukan soal seksnya. Ini kamu yang di luar dari iman kita ini justru membahas hal yang baru lagi. Jadi seolah-olah Yesus itu, iya, padahal kan lucu. Jelas konteksnya Yesus itu diurapi lewat minyak itu. Iya, dia diurapi, berarti suatu bentuk penghargaan sampai dia bertobat dari seorang pelacur, dari seorang yang tidak baik menjadi baik hanya karena bertemu dengan Yesus. Makanya dia memberikan segala miliknya itu dengan pengurapan itu, dan Yesus menerima karena itu saat-saat terakhir dia waktu menjelang mau kematiannya. Jadi dia membiarkan itu terjadi. Yang diperdebatkan di situ orang-orang yang ada di situ justru bukan soal seksnya itu, yang ditekankan itu adalah soal
harga minyak itu soal ekonomi, soal keuangan. Kenapa itu dianggap berfoya-foya seperti itu? Jadi jangan memprediksikan atau menafsirkan kitab suci orang lain sesuka hati, karena tiap kontes punya maksud, punya arah itu tersendiri. Yang kedua, soal Bang Sugi tadi. Bang Sugi ini di satu sisi dia memuji-muji bahwa Yesus itu, dia akui bahwa dia ada sebelum Abraham ada. Nah, seperti itu, sebelum nabi-nabi ada, bahkan di awal penciptaan dia sebagai kebijaksanaan. Tetapi di sisi lain dia malah mencela Yesus. Jadi dia mencomot ayat satu dengan ayat yang lain yang ada, yang tujuan ayat itu juga itu ada maksud tertentu sampai keluarkan ayat itu. Ada objek. Bukan semua yang ada di ayat itu, di kitab itu, dipakai kembali ke Yesus. Saya beritahu dulu ini Bang, bahwa itu Alkitab yang dibaca itu tidak sesuai dengan Alkitab yang saya buka sekarang ini. Karena di situ tidak ada kata menciumi, dia kata mencium di situ. Mencium kakinya Yesus. Tidak. Pak Martin, Pak Martin, sedikit. Iya. Sedikit ya, tadi udah diklarifikasi. Pak Martin, dengerin. Pertama. Pak Martin, Ya. itu Bapak bisa melihat di MILT bunyinya, dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepalanya dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi. Iya, mencium Bapak. ada beberapa versi. Iya, kalau MLT. Bahkan kalau dikatakan bukan hanya kaki ya diminyaki, tapi dikatakan juga tubuhnya. Berarti menyeluruh kayaknya gitu kan Pak. Tahun berapa itu Bang? Saya mau cari tahu. MILT 2008. Nah, sebenarnya nih Pak. Iya Bang. Mohon maaf sebentar sekali. Saya ketiduran. Bangun gara-gara Pak Torres ini ngomong, kok bisa ada pembahasan harga minyak? Kok bisa ada pembahasan harga minyak di dalam Bible Anda, Pak Torres? Kalau baru bangun jangan tanya. Makanya saya nanya, kok ada pembahasan harga minyak? Iya, aku nanya, kok bisa ada pembahasan harga minyak? Ini lagi dibahas ini. Iya, makanya saya tanya, kok bisa ada pembahasan harga cabai lagi meningkat, lagi mahal. Harga cabai lagi meningkat. Jadi di Bible itu ada bahas harga minyak. Ya, harga minyak wangi yang diperdebatkan. Lah tadi katanya harga minyak. Kenapa minyak di dalam Bible? Kenapa? Minyak wangi yang digugakan untuk menyeka kaki Yesus. Makanya kalau sudah tiduran jangan tanya dulu. Ini Pak, ini ada bukti loh Pak. Saya dengar Bapak bilang bahas harga minyak. Ada bukti loh. Ini Bapak jangan ngarang Pak Torres. Ini bisa di video ulang loh. Saya dengar sendiri Anda bilang pembahasan harga minyak tadi. Saya masa ada harga minyak. Mana ada yang tertulis harga minyak? Ini kalau ada Star Torres. Aduh. Tulis harga minyak. Ada Star Torres. Ini kalau versi ini ya, ini sama terjemahan baru nih. Cuman ini di Markus 14. Sebentar. Ini Di Markus 14 yang bisa bantu nggak? Bagaimana yang lain? Di Markus 14 nomor 8, ini bunyinya gini ya. Ia telah melakukan nyangkut apa yang dapat dilakukannya. Di sini kata Yesus, tubuhku telah diminyakinya. Nah, ini mungkin tubuh berarti keseluruhan ya. Betul kawan-kawan? Betul. Boleh dijawab. Ini lebih lengkap loh. Ya boleh lah, aku malah lagi Markus 14 nomor 8. Nah, itu ya silakan. Jangan buka itu. Jangan buka kamera dulu Bang Ali. Oke, intinya begini. Tadi yang menjadi persoalan itu adalah bahasa dari teman kita itu memaknai menciumi itu jadi makna konotasi negatif. Tadi kan saya sudah jelasin, tidak semua menciumi itu bermakna konotasi negatif. Nah, di Alkitab itu
mencium itu yang kami miliki sekarang itu adalah makna dari sebuah penghormatan. Jadi contoh, kita pernah nggak mencium tangan guru kita? Nah, apakah itu ciuman? Iya, bahasa itu kalau atau ciuman penilaian penghormatan? negatif itu mungkin perspektif masing-masing itu, Bang. Saya nggak mau membahas ke situ Ya, sih. itu makanya kalau kita lihat di Alkitab itu rentetan ceritanya, Ustadz, itu kan ketika Maria itu datang dengan perasaan bersalah, terus dosanya diampuni sebagai bentuk penghormatan terima kasih. Jadi mencium di situ adalah menyekat kakinya, mencium itu artinya adalah sebuah penghormatan, Ustadz. Bang Nandar tadi harusnya yang mau kita clearkan ini, kan dia yang menggiring ini menjadi sentimen yang nggak enak untuk didengar, apalagi kawan-kawan yang Kristen gitu loh, Ustaz. Betul, Bang. Nah, Ini saya mau jelaskan tentang itu juga tadi sama itu Markus 14 tadi ya, Bang. Markus 14 yang Abang bilang tadi. Mengenai ini minyak narwastu ini, memang pada saat itu narwastu itu mahal sekali, Bang. Nah, kan bahas minyak. Iya. Memang benar, Bunda. Aduh, Benar, Bunda. bahas minyak. Betul, Aduh, gua jadi bahas. disebutkan memang minyak itu mahal. Memang, Justru Bunda, dengan minyak mahal. yang artinya itu peristiwa Bunda kok gitu loh ketawa, ya, Bunda? peristiwa yang sangat sakral. Peristiwa itu. Nanti fluktuatif loh, konversinya berapa lagi sekarang kalau dirupiahkan, nanti panjang Bang pembahasannya minyaknya ya. itu. Kenapa Nanti Bunda ngikutin ketawa? standarnya apa nih, Mungkin euro Bapak atau baca Orang-orang US? protes karena pikirannya mereka ke arah minyak, tapi yang Arahnya ke kalian minyak bahas saja. Nanti malah masalah konversinya cium. kemana lagi yang dipakai? Aduh, harga minyak. Begini, jangankan abang-abang atau bunda, ini ada ayat empati. Atau kita tanya sama si Poltak Raja Minyak dari Medan. Nanya aja, Bang. Malah jadi Ini bahas bukan harga minyak biasa, minyak. Jarwan. Jadi pembahasan harga minyak pula. Harga minyak. Nah, begini, Bunda. Tadi saya bilang sama host kita yang anak, iya, makanya saya bilang tadi sama host kita yang anak tembung ini, Anak tebung sama babam. lebih enak. Anak tebung babam. Lebih enak bahas Bunda minyak ini daripada susah. bahas cabai. Lagi mahal cabai sekarang, jadi enak bahas minyak. Gitu. Ora urus. Orang urus. Ora urus. Nggak, aku juga gak beli cabai. Orang ono minyak di sini, orang ono. Itu kan banyak uangnya itu, orang urus katanya. Jadi nggak pusing mikir harga cabai. Itu kan minyak mur ya, minyak mur ya. Kayak ini kalau ini banyak ini. Mau kita Zaitun, bahas Ustaz Ali, kayak sejenis minyak zaitun kayaknya. Narwastu, namanya narwastu. Bu. Bukan. Ada jelas. Minyak narwastu namanya, Ibu. Ada di situ. Iya, jelas. nah COD-an ya. Lanjut. Di sini dikatakan juga itu ada jelas. Mungkin Bang Juma mau nanggapin Bang Oh, Juma. iya. Silakan Bang Nih, bersuara nih. Bang. Belum Nih pernah ya. baca ya, Bunda. Belum pernah dibaca itu Saya ayat. masih lanjutkan tadi, Bang Martin. Iya, Bang. Lanjutkan tadi. Ini minyaknya. Itu minyak gratis. 30.450. Murah aja 30.000. Mahal katanya. Nanti Cuma dikirim, Bunda. 30.000. Bunda. COD kok, Bunda. Pak Martin ngomongin harga sih, jadi saya lihat ini. Nih, Narwastu Pure Essential Oil 10 mili 40.000, 48.400. 50 lah, 50. Iya, iya. Mana lagi Bagi ya? follower itu dikurangin, Bunda. Narwastu Body Mist 30.800. Nah ini Pak, bisa kebeli lah Pak ya. Aduh Pak Martin ini ada aja malah bahas harga minyak. Sudah, saya lanjut lagi tadi ya. Oh, siap. Silakan. Ustadz Sugi sudah turun ya. Iya, mungkin HP-nya panas. Silakan, apa yang mau ditanggapin? Ya. Kan ada Ustaz Ali, ada Bang Nandar, ada Bang Handi, ada Bang Juma. Tadi Ustadz Sugi tadi itu memaparkan beberapa hal tadi itu.
Jadi dia sendiri mengakui bahwa benar Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Ini saja sudah satu poin bahwa Yesus berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Di mana Ustaz Sugi mengatakan? Terus lanjut. Iya, tadi dia jelaskan panjang lebar tadi bahwa Yesus sebelum Abraham jadi aku telah ada. Iya, dia menyetujui itu. Dan dia katakan bahwa Yesus itu adalah kebijaksanaan. Awal dari segala sesuatu sebelum penciptaan itu Yesus ada. Tetapi setelah itu dia malah menyangka bahwa yang datang menemui Maria sampai mengatakan bahwa Yesus harus lahir seorang penebus, itu dikatakan bahwa itu bukan malaikat. Dikaitkan lagi dengan ayat lain bahwa yang bisa menyerupai Tuhan, malaikat ini kan bisa saja setan, iblis, seperti itu. Jadi ini betul-betul sudah sangat kontradiksi. Tidak bisa dia gunakan ayat yang lain untuk pakai di satu peristiwa tertentu. Bukan seperti itu. Jadi kata-kata yang diucapkan di dalam Alkitab, di dalam Injil, itu beda-beda konteks. Jadi punya pengertian masing-masing. Jadi mungkin dari saya seperti itu dulu. Itu Bang, ya sebenarnya kalau kita coba pahami, itu intinya kan begini, segala sesuatunya itu sudah ada, Tuhan itu sudah mengenal segala ciptaannya gitu. Karena begini Bang, kalau saya mengutip di versi misal ya di Yeremia 1, di situ Yeremia 1 nomor 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, artinya sebelum ada ini ya, sebelum Nabi Yeremia ada di dalam kandungan, dia sudah dikenal oleh Tuhan. Loh, apakah dia sudah ada di situ? Kan belum ada. Secara fisik, secara hubungan belum ada. Tetapi dia sudah dikenal, berarti sudah ada. Sudah ada di dalam apa? Di dalam perencanaan Tuhan, konsep Tuhan gitu loh. Tuhan itu sudah menentukan siapa yang akan dikehendaki untuk jadi nabi. Makanya kan di situ bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan itu sudah menetapkan Nabi Yeremia pun sebelum dia ada di dalam kandungan. Ketika sebelum Abraham jadi ada, artinya sudah ada konsep bagaimana tentang Yesus itu akan diutus. Yesus itu akan menjadi utus loh Bang. Jadi semuanya sama intinya. Ketika Yeremia sebelum ada di dalam kandungan pun sudah dikenal oleh Tuhan dalam perencanaan Tuhan, sudah ada dalam apa? Yaitu susunan makhluk Tuhan itu sudah ada, sudah dikenal gitu loh. Sebenarnya kalau kita pahami seperti ini, artinya memang seluruh makhluk Tuhan itu sudah tahu dia akan bagaimana dan diapakan dan siapa yang akan menjadi nabinya gitu loh. Itu Bang. Nah, ya Bang. Ini ya, saya jelaskan tadi mengenai itu dulu. Kalau terhadap Bang Torres, sabar Bang, sabar Bang. Izin. Begini. Sesama Kristen jangan saling mendahului. Ya. Mau duluan? Silakan dahulu. Orang udah diem maju dulu. Tadi saya abang juga. Nah, begini. Yang dipermasalahkan tadi bahwa ayat yang Abang siapa tadi kutip itu kan penafsirannya secara pemahaman dia saja itu, nggak logika. Masa kau bilang bisa saja malaikat jadi iblis, malaikat iblis itu menyuruh-nyuruh. Memberitahukan bahwa telah lahir apa yang ditanggapi apa, balasnya siapa? Duh, Pak Martin. Kok malah jadi ke malaikat iblis itulah lagi? Itulah akibat yang menjadi komplain, yang menjadi bahan pembicaraan tadi kan menurut keterangannya dia bahwa bisa saja iblis
mengatakan kepada Maria bahwa telah lahir bagimu juru selamat. Kan dia sesuai dengan kata-katanya tadi. Makanya saya jelaskan di sini. Itu permasalahannya di situ tadi. Jangan kita pakai pemahaman kita yang dangkal baru menyalahkan semua ayat yang di dalam di Alkitab itu. Kan sulit memang dipahami. Kalau tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, memang begitu sudah. Tidak akan memahami apa. Ya. Karena Yesus itu sudah Mantap Pak Martin, luar biasa. Kasih kesempatan buat Pak Watores mungkin atau Pak Laban. Silakan Bang. Ya, selanjutnya mungkin Pak Laban atau Pak Watores, silakan. Pak Watores dulu lah mungkin. Saya Kak Host izin dulu, HP-nya mau lobet nih. Nanti saya gabung lagi bisa ya? Boleh. Ini Pak Laban, Pak Silaban ya? Laban. Disingkat jadi Laban. Bukan ya? Kita Medan ini Bunda, ini memahami lah. Iyalah, tahu aku Silaban. Saya juga udah mau 5% ini Bunda. Iyalah, kabur aja lah kalian, gak apa-apa. Ini Bunda ini kalau datang galak-galakan ini. Galak-galak tapi Pak Martin betah kan di sini? Betah Bunda, saya kan cari ini juga. Nanti itu minyak narwas itu dikirim Ibu. Ya udahnya saya tadi udah dikasih tahu di Shopee ada Pak, di Shopee ada, buka aja aplikasinya. Kan sekarang saya lihat di Bunda. Kali aja nanti istrinya mau minyakin kakinya Pak Martin gitu. Sambil menciumi ya kan? Ya. Udah silakan Pak Watores. Begini Bang. Kalau Bunda yang kirim, saya COD-nya setengah bagian saja maksud saya. Oh, aku yang ngirim. Mana aku kan gak jual, gimana aku ngirim? Lo kenapa ditunjukin tadi Bunda? Itu di Shopee, ditunjukin Ustadz Alif. Di Shopee. Yang nunjukin Ustadz Alif, bukan saya. Berarti Ustadz Alifnya yang kirim, Bu. Iya. Oh, Ustadz Alif dikiranya aku yang nunjukin. Ustadz Alif boleh ngirim. Dikiranya aku yang nunjukin. Ustadz Alif boleh ngirim. Ya, nanti kirim ya. Ya Ustaz. Aduh. Ya Ustaz. Ya, saya turun dulu ya kawan-kawan. Ini baterai low ini. Coba aku. Yang mau ditanggapi, kalau sebelum Abraham jadi aku telah ada, nanti pot juga. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Di sisi lain Yesus itu adalah anak Abraham. Di sisi lain dia sudah ada. Ya, silakan. Tapi nggak apa-apa. Ya silakan, tapi nggak apa-apa. Apa maksudnya? Watores silakan tanggapin. Cepet kelar. Dasar. Iya, dalam silsilah itu kan karena dia kan juga seorang manusia dilahir ke dunia, jadi dia punya keturunan. Keturunan itu dilihat dari bapaknya Yusuf itu. Makanya dia dikatakan keturunan Daud. Anak Daud, anak Abraham kan? Iya. Anak Daud, anak Abraham. Di satu sisi dia itu sebagai anak Daud dan anak Abraham. Artinya dia keturunan dari Abraham atau keturunan dari Daud. Mengutip tadi sebelum Abraham jadi aku telah ada, artinya praeksistensinya itu sudah ada. Mana juga Nabi Yeremia sebelum ada di dalam kandungan sebenarnya sudah ada. Sudah ada di dalam konsep perencanaan Tuhan gitu loh. Tuhan sudah menentukan gitu. Nah, artinya begitu sih. Coba mungkin para guru ada kan. Iya. Jadi semua orang yang dianggap benar dikasih Tuhan itu seperti itu. Bahkan kita semua manusia itu jalan hidupnya kita seperti itu.
Lalu di sini konteks kita melihat sisi Yesus ini di mana dia lahir ya dari firman Allah itu tanpa proses manusiawi, dia bisa hidup ada di tengah-tengah kita. Ya, dia juga seorang manusia yang tanpa dosa. Berarti ada perbedaan. Itu yang kami imani. Nabi Yeremia sendiri udah dikatakan, Pak, bacakan itu, selama dia di dalam kandungan pun sudah dikuduskan itu, Pak. Dia nggak ada dosa juga. Tetapi kan dia lahir secara duniawi dari hubungan hasrat suami istri. Itu yang bisa membedakan. Ya, itu mengenai beda proses kelahirannya. Sama aja, semacam adab kan. Beda dengan Yesus. Iya, itu konteks tentang keajaiban seseorang dilahirkan gitu. Karena ada Sang Maha Kuasa di sana gitu. Kan kita sama-sama tahu, Pak. Ada ayah dan ibu. Hawa itu bisa ada tanpa ada ibu, kan gitu. Bahkan Melkisedek itu tanpa ayah, tanpa ibu, hidupnya pun tak berkesudahan gitu. Intinya itu bagaimana ada Sang bekerja sesuai dengan kehendaknya, menunjukkan kekuasaannya. Kalau kita coba pahami ke sana, selesai sebenarnya. Lalu dari semua itu adalah ketika dia dijadikan seorang nabi, seorang utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, maka keajaiban-keajaiban dilakukannya. Apa yang dilakukannya itu adalah sebenarnya Tuhan yang bekerja di sana melalui tangan bagi utusan Tuhan untuk menunjukkan bahwa ini loh, aku ini utusan Sang Maha Kuasa. Di antaranya menunjukkan kekuasaannya yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, sebagai disebut namanya apa? Mukjizat gitu loh. Oke, kembali lagi. Saya nambahin sedikit ya. Sebenarnya yang proses kejadiannya itu seperti Yesus. Itu menurut Bible sendiri bukan cuma Yesus. Ini kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang, ya di situ jelas dikatakan orang-orang, berarti bisa merujuk kepada orang lain, bukan cuma Yesus. Kecuali kalau di situ orang gitu aja. Tapi di situ dikatakan jelas orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah dan juga bukan dari daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, melainkan berasal dari Allah. Itu berdasarkan kehendak Tuhan. Aduh, ya itu jelas Yohanes 1 ayat 13. Nah, sebenarnya ayat ini ya nanti kalau kita sambung ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itu artinya Tuhan menetapkan, Tuhan mempunyai kehendak bahwa seorang gadis itu hamil tanpa adanya hubungan laki-laki. Kalau Tuhan berkehendak, Pak, jangankan gadis, tulang, ya tulang. Kalau Tuhan berkehendak bisa jadi seorang perempuan. Siapa dia? Hawa. Itu dari tulangnya Adam. Kalau Tuhan berkehendak, tanpa adanya laki-laki dan perempuan, bisa jadi manusia. Adam. Bahkan batu sekalipun, kalau Tuhan berkehendak, bisa mengeluarkan manusia. Tuhan Maha Kuasa. Ya kan? Nah, apalagi cuma lewat seorang gadis, apa susahnya? Tuhan itu Maha Kuasa. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan kekuasaannya itu, janganlah yang dijadikan bukti itu dijadikan Tuhan. Nah, di situ salahnya di situ. Makanya dari awal tadi, ya ketika ada sesuatu yang ajaib, kembalikan kepada Sang Pembuat keajaiban itu. Yaitu siapa? Tuhan. Yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22. Yesus itu hanya perantara untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Ya, nabi-nabi itu dijadikan perantara untuk membuktikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Sebenarnya seperti itu. Monggo Ustaz Talib. Ya, betul sekali, Ustaz Sugi. Ya, gimana coba tanggapannya dari pihak Kristen, Pak Watores, Pak
Ini dari mana? Salam kenal, selamat bergabung. Aku mendadak jadi moderator dulu aja. Karena sudah Ya, banyak salam narasumber. kenal. Dan Pak Christian ini. Ya, Di sini lagi apa? dari pihak Gerimis, Kristen. Tat. Dengar ya, gerimis di sini. Oh, Lanjut, betul, lanjut. betul. Menjadi suasana makin sahdu. Ya, semoga selembut. Ya, silakan Pak Sabar. Saya boleh ini sedikit. Izinnya apa dulu Pak Sabar? Mohon maaf. Izin menyapa dulu. Aduh, nggak ada suaranya ya. Izin bergabung ya kepada Oke, siap. Ibunda Host, Kakanda Jonathan Nandar, Om Enda